Lagi dengan saya Fitria nih. Di video ini kaidah percikan bagian 5 kita akan membahas tentang definisi peluang. Tonton sampai akhir ya. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi definisi peluang. Oke, sekarang kita bahas materi peluang bagian pertama. Kita mulai dari definisi peluang. Peluang adalah besarannya kemungkinan terjadi sebuah kejadian. Nah, secara matematika, peluang ini bisa kita hitung. Peluang terjadinya suatu kejadian A rumusnya seperti ini. PA sama dengan NA dibagi NS, di mana PA ini adalah peluang. Kejadian A, NA adalah banyaknya cara atau banyaknya kemungkinan A terjadi, dan NS ini banyaknya semua kemungkinan. NA dan NS ini bisa kita cari menggunakan konsep kaidah pencacahan yang udah kita pelajari pada video sebelumnya. Teman-teman masih ingat kan tentang permutasi dan kombinasi? Ini kita akan menggunakan lagi peluang ini. Nah, tentang peluang ini ada di antara 0 sampai 1. Peluang suatu kejadian itu lebih besar atau sama dengan dari 0, kurang dari 1. Ketika peluang suatu kejadian 0, itu artinya kejadian itu mustahil terjadi. Dan ketika peluangnya 1, itu pasti terjadi. Perkenalkan, nama saya Novia Amelia. Untuk lebih jelasnya lagi, kita coba bahas contohnya. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima? Nah, teman-teman, kita tahu kan, dadu itu ada 6 sisi, seperti contoh yang di sini. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Misal kejadian A adalah kejadian muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Nah, dari angka 1 sampai 6, kita cari bilangan primanya, yang mana aja? Yaitu ada 2, 3, dan 5. Jadi, banyak kemungkinan A ini adalah kejadian muncul prima. Ada berapa kali? 3 kali kan? Yaitu 2, 3, dan 5. Jadi, banyaknya kemungkinan munculnya bilangan prima itu ada 3, dan banyaknya semua kemungkinan yang muncul ketika melempar dadu adalah 6. Nah, semuanya kita bagi. 3 dibagi 6 sama dengan 1/2. Jadi, kemungkinan mata dadu yang merupakan bilangan prima yang dapat muncul adalah 1/2. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Dari 7 orang pria dan 5 wanita, akan dipilih 4 orang secara acak. Berapakah peluang 4 orang yang terpilih? 3 diantaranya pria dan 1 orang wanita. Oke, sekarang kita coba selesaikan permasalahan ini. Di sini ada 7 orang pria dan 5 wanita. Jadi saya tulis 7P 5W. Sementara yang dipilihkan 4 orang. Ya, kita akan memilih 4 orang. Dan pertanyaannya, berapa uang dari 4 orang ini? 3 diantaranya adalah pria. Jadi dari 4 orang ini, berapa sih peluang yang terpilih? Adalah 3 pria dan 1 wanita. 4 faktorial ini juga kita coret aja ya. Oh, 3 faktorial itu kan artinya 3 kali 2 kali 1. Berapa nilainya? Ternyata 6. Jadi ini kita coret juga dengan 6. Kemudian yang bawah 12 faktorial ini kita ubah menjadi 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. Berarti di sini di bawah ini udah ada yang kita coret. 4 kali 3 kan 12. Ini kita coret dengan 12, kemudian 10 kita bagi 2 aja. Ini jadi 5 ya. Nah, sekarang yang kita peroleh 7 kali 5 ini 35. Kemudian yang bawahnya 11 kali 5 kali 9 jadi 35 kali 5 per 11 kali 5 per kali 9. Ini sama-sama 5. Kita coret juga sama dengan 35 per 12 kali 9 itu 99. Jadi jawabannya peluangnya adalah ini 35 per 99. Definisi peluang. Peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Peluang terjadinya suatu kejadian A adalah rumusnya PA sama dengan NA dibagi N5. Nah, tentang peluang ini ada di antara 0 sampai 1 peluang suatu kejadian itu lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Ketika peluang suatu kejadian 0, itu artinya kejadian itu mustahil terjadi. Dan jika peluangnya 1, itu pasti terjadi. Untuk lebih jelas, teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Oke teman-teman,
pertanyaan, kita akan masuk ke bagian contoh 1. Peluang seseorang diterima di PTN Idaman adalah 0,54. Berapakah peluang ia tidak diterima di PTN tersebut? Nah, di sini yang ditanyakan peluang tidak diterima di PTN tersebut. Jadi, PH-nya sama dengan 0,54, maka peluang tidak diterima atau PA komplement sama dengan 1 dikurang PA sama dengan 1 dikurang 0,54 sama dengan 0,46. Ini adalah peluang dia tidak diterimanya. Jadi, peluang dia tidak diterima di PTN tersebut adalah 0,54. Frekuensi harapan rumusnya itu sederhana. Frekuensi harapan dari suatu kejadian A itu peluang A kali banyaknya percobaan atau banyaknya kejadian. Kita langsung saja ke contohnya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Berdasarkan perkiraan cuaca, peluang tidak turun hujan di kota Tasikmalaya selama bulan November 2020 adalah 7/15. Berapa harikah harapan turun hujan di kota Tasikmalaya selama bulan November 2020? 7/15 ini adalah peluang tidak turun hujan. Jadi misal kejadian A adalah kejadian di mana tidak turun hujan. 7/15 ini adalah PA-nya. Peluang tidak turun hujan adalah 7/15. Jadi peluang turun hujan adalah kejadian sebaliknya. Maka PA komplement atau peluang turun hujan adalah 1 dikurangi 7/15. 1 kalian bisa ubah saja ke 15/15, kemudian dikurangi 7/15, kita peroleh 8/15. 8/15 ini adalah peluang turun hujan atau PA komplement. Nah, sekarang kita hitung frekuensi harapannya. Berapakah frekuensi harapan turun hujan di kota Tasikmalaya selama bulan November? Banyaknya hari di bulan November itu ada 30 hari, jadi frekuensi harapannya adalah 8/15 dikali 30 dibagi 15. 30 dibagi 15 adalah 2. 2 dikali 8 sama dengan 16. Jadi frekuensi harapannya adalah 16 hari. Berapakah frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari sama dengan 10? Kemungkinan jumlah mata dadu lebih dari 10, bisa 11, atau jumlahnya adalah 12. Jumlahnya 12. Jumlahnya 10 bisa ada dadu pertama 4, dadu kedua 6. Jadi jumlahnya 10, atau dadu pertama 5, dadu kedua 5 juga, atau dadu pertama 6, dadu kedua itu 4. Ini jumlahnya 10, atau mungkin juga jumlahnya 11, yaitu dadu pertama 5, dadu kedua 6, atau sebaliknya, pertama 6, dadu kedua 5. Ini jumlahnya 11. Yang terakhir jumlahnya itu 12. Dadu pertama dan dadu kedua sama-sama 6. Jadi di sini NA-nya ada berapa? NA-nya ada 6. Kemungkinan untuk NS-nya satu dadu ada 6 SI. Kalau 2 dadu 2 kuadrat sama dengan 36. Peluangnya adalah 6 dibagi 36, atau kita sederhanakan 1/6. Jadi frekuensinya harapannya adalah 1/6 kali 72. 72 dibagi 6 kan 12. 1 kali 12. 1 kali 12-nya ini 6. 1 kali 12-nya ini frekuensi harapannya. Nah, ini artinya dari 72 lemparan ada sebesar 12 kali lemparan. Kemungkinan munculnya jumlah kedua mata dadu lebih dari sama dengan 10. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.